banyak orang sumbang gereja, tapi kalau sembah Yesus maaf saja. Itu fakta. Oh, dia penyumbang kelas berat. Kalau bilang mau berapa M, dia poa-poa. Orang bilang siram. Tapi kalau datang kau sujud menyembah Yesus seperti para majus sujud menyembah sorry saja. Jadi memang ternyata setelah disinyalir sumbangannya itu sumbangan pencitraan. Ini orang ini kan mau jaga, mau ambil hati orang Yahudi, bukan ambil hati Tuhan. Ya puji Tuhan, waktu masa politik sudah habis. Hanya beta kalau minta maaf kalau untuk pejabat-pejabat betson bisa tutup mulu. Terus mau sampai kiamat betson akan berhenti berteriak. Karena yang mengawasi pejabat itu rohaniwan. Ahab nakal, yang togor Elia. Herodes nakal, yang togor Yohanes Pembaptis. Daud selingkuh, yang togor Nabi Nathan. Itu sudah porsi hamba Tuhan. Makanya kenapa ketika orang goda beta main anggota dewan, besok mau. Beta ini dipanggil jadi pendeta, bukan anggota DPR. Kalau jemaat yang punya talenta di sana silakan pi, tapi beta nasihati, ingat kalau sudah naik pangkat jangan main perempuan. Kadang kan masih miskin, masih bodoh, masih culun-culun, belum tahu parfum mahal, belum kena AC. Keringat masih bobolang kuas. Itu dong bolong-bolong gatal. Menanti lihat nanti 1 tahun menjawab lu dia pakai pakaian gagah. Aduh, itu bini dong keliling tim doa hanya minta penglihatan. Dia bikin apa di sana? Karena handphone mati. Istri masih percaya bahwa handphone mati tapi tim doa penglihatan tembus. Saya benar baik juga. Ada yang betul soalnya. Ada yang dia bilang, aduh bukan ada pelian ini bapak ada karena veo ular. Nah ular ini ular mayan dijawab. Nah kalau itu betson bisa diam. Karena dong kadang-kadang pencitraan dengan beta sumbang di gereja sana. Ada sumbang apalagi kalau sekarang sumbang pakai posting baru pakai live. Saudara-saudara kita menyumbang guys. Alkitab bilang kasih tangan kanan kiri jangan tahu. Jadi saya harap kawan SKFM berkawan kita melakukan ini tulus. Amin. Kita tidak ada pencitraan apa-apa. Kita tidak ada tujuan-tujuan yang tidak jelas. Hanya untuk Tuhan dimuliakan. Dan kebanyakan sini Bapak Ibu, Opa Oma di masa tua, kita mau menjalani ini masa tua ini dengan penuh cinta akan Kristus. Supaya kalau waktu Tuhan panggil waktu masuk surga. Baik, puji Tuhan. Salam. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui panitia yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi berkat firman Tuhan pada saat ini. Renungan firman ini di bawah tema Natal Nasional. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di bawah tema ini khusus tahun 2024 saya sudah mengkhotbahkannya banyak kali, baik di Kupang maupun di luar Kupang, di berbagai sinode gereja. Bahkan saya sudah membahas tema ini dari bulan November, karena ada orang bikin Natal bulan November, tanggal Natal 5 hari ya mama ya. Dan tanggal 11, 12, 13, 14, 15 kita bilang awi. Itu Maria bersaki perut dan subiki. Itu kalau ibaratnya orang kan itu boleh bukaan satu juga. Karena kalau ketong percaya melahirkan 25 Desember harusnya ya bukaan itu tanggal 25 begitu toh. Ini dari 11 November. Tapi memang karena mohon maaf memang mereka minta jadwal saya sudah tidak ada lagi bulan Desember. Jadi mereka bilang bagaimana kalau November ada? Saya bilang emang mau katanya. Jadi akhirnya khotbahlah Natal 11, 12, 13, 14, 15 di Kalimantan Timur. Ya dari kota Berau jalan lagi kurang lebih 4-5 jam jalan darat di satu desa namanya Miau Baru. Dan itu adalah keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia. Ya, karena saya pendeta GSJA, tapi saya
bermitra dengan semua sinode apa saja, karena kami GSJA di bawah naungan PGI. Jadi kalau yang namanya PGI jadi kita berkawan. Bahkan di NTT sendiri GSJA masuk dalam kepengurusan PGI. Seingat saya yang ketua waktu itu mantan ketua sinode Ibu Mary Kolimon dari Gemit, tetapi wakil atau sekretaris itu dari GSJA begitu. Dan itu kami dididik di sinode kami untuk menjaga kebersamaan. Beberapa kali orang potong video pendek saya dan akhirnya kesannya disalah mengerti, dan akhirnya saya ditegur oleh sinode seolah-olah tidak menjaga persatuan. Dan saya hormat kepada teguran sinode karena kami ini diatur, bukan kami ini anak buah begitu. Sinode panggil kami karena dari gereja-gereja seperti Gemit dan yang gereja-gereja tergabung di PGI itu telepon ke sinode saya GSJA untuk panggil dulu Pendeta Mel Atok, tanya dulu itu video maksudnya apa begitu. Waktu itu saya berkhotbah di salah satu gereja Gemit, dan memang saya sudah bermitra dengan Gemit itu terlalu lama. Bahkan saya tahu pelayanan itu dari Gemit. Saya tahu berkhotbah, tahu pimpin pujian itu gara-gara saya bertumbuh dan bertobat melalui persekutuan doa Gemit tingkat sinode. Jadi ribuan itu ya, persekutuan doa Gemit sinode itu ribuan. Yang terdaftar aja saya tidak tahu, terakhir mungkin 5 ribuan ke atas, belum yang tidak terdaftar. Jadi banyak sekali. Maklum gereja Gemit salah satu gereja raksasa di Indonesia. Dan dari situlah kami belajar penginjilan, kami belajar usir setan, kami belajar puasa, kami belajar khotbah. Belum sekolah teologi ya, tapi karena pengkhotbah di kalangan persekutuan doa Gemit tingkat sinode itu kan otodidak, tapi memang menyalah begitu. Ada yang tidak tamat SMP, khotbah saya sampai wow, ini baru kita yang sekolah teologi ya, tidak belajar dari mereka, bahaya. Masalah semangat. Masuk desa tidak hitung untung berapa, rugi berapa, hanya mau cari pemulihan jiwa-jiwa, hanya mau cari penuaian jiwa-jiwa. Dan saya belajar lama itu, kurang lebih 20-an tahun saya belajar begitu ya. Ditambah sekolah teologi dengan pengalaman lapangan lagi, maka saya anggap itu cara Tuhan membuat pelayanan kami komplit. Karena hanya belajar tanpa praktek repot juga, atau praktek tanpa belajar nanti pincang. Maka keseimbangan itu yang membuat kami tetap ada di jalur yang melayani dengan benar. Tapi apakah itu sudah sempurna? Pasti belum. Seperti itu. Dan saya mengucap syukur pada kesempatan ini di tengah-tengah persekutuan yang indah ini. Saya tahu ini kita datang dari berbagai gereja, karena ini bukan milik satu sinode. Ada teman-teman dari GPDI, ada teman-teman dari Gemit, ada teman-teman dari GSJA, ada dari gereja lain. Mungkin ada saudara-saudara dari Katolik juga atau Muslim, bahkan ketua panitia Pak Wayan dari Hindu. Itu buat saya luar biasa sekali. Makanya subtema yang disoroti pada kesempatan ini adalah damai kasih Natal, memberi semangat dan harapan serta kebersamaan dalam persaudaraan untuk mengawali tahun 2025. Wow, itu luar biasa. Tentu kalau bicara Natal, sorotan utamanya adalah Kristen. Ya, Kristen harus membawa dampak baik di dalam tubuh Kristus sendiri. Sebagai warga gereja dari berbagai sinode tidak ada masalah. Mungkin Gemit dia pun telinga, GSJA dia pun jari kelingking, mungkin GPDI dia pun hidung, atau gereja lain lagi. Itulah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus ini ditugaskan oleh Yesus sendiri. Menurut Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus itu adalah peacemaker. Ya, membawa damai itu terjemahan Inggrisnya peacemaker. Peacemaker itu kontras dengan troublemaker, pembuat kekacauan. Harusnya peacemaker itu orang-orang yang mengusahakan damai. Ya,
dimanapun dia berada dia usahakan damai, mulai dari rumah tangga masing-masing, keluarga masing-masing, lingkungan kerja, lingkungan sosial yang lain. Kita memang harus membawa damai supaya sebisa mungkin mengawali 2025 kasih persaudaraan itu kuat dan terpancar, artinya berdampak keluar. Jadi kalau di dalam kita intern sudah mantap, maka saudara-saudara kita seperti orang Hindu, orang Islam, atau agama non-Kristen, mereka justru akan melihat contoh teladan luar biasa. Saya sering menegur keras kelompok Kristen yang mengaku anak Tuhan Yesus, tapi bukan bawa damai, bawa kekacauan. Apalagi di NTT, Kota Kupang, katong mayoritas tak terhindarkan. Teman-teman yang Islam, Hindu, Buddha, mereka mau lihat ini orang-orang yang gantong salib nih di leher, di telinga. Ada juga yang tato salib hanya agak bengkok sedikit. Kayaknya bukan salib Yesus, itu salib yang penjahat di sebelah Yesus pun salib kelihatan. Nah, mereka yang mengaku salib ini, teman-teman yang non-Kristen pengen lihat sesuatu. Damai apa, contoh apa, teladan apa, kesaksian apa yang mau dibawa. Tetapi percayalah saudara-saudara, di bawah tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kalau kita belajar sungguh-sungguh pasti ada berkat khusus, ada kuasa dari pemberitaan firman Allah. Nah, mengingat di bawah tema ini saya sudah banyak menyoroti Lukas, ya, Injil Lukas yang merupakan sumber dari tema nasional, itu Lukas 2 ayat 15. Tapi kali ini saya mau memilih membahas yang lain, tapi ada kaitan dengan Bethlehem, versi Injil Matius. Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Matius 2 ayat 5 dan ayat 6. Ini ayat bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, ini versi orang-orang Majus ketemu Herodes. Kalau Lukas itu gembala-gembala ketemu malaikat. Jadi gembala dengan Majus tidak pernah ketemu, Bapak Ibu, ya. Karena saya lihat beberapa gereja bikin drama Natal, gembala keluar dari kanan, Majus keluar dari kiri. Itu tidak ada di Alkitab. Itu momen yang berbeda. Kalau yang gembala itu persis Natal pertama, Tuhan Yesus berlahir, pas Natal pertama, hari pertama. Nah itu gembala dengan malaikat. Kalau Majus itu kelihatannya Yesus antara 3 bulan sampai 2 tahun. Makanya setelah Majus tinggalkan Herodes, Herodes marah besar, dia kasih keluar titah, bunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Karena Yesus bukan baru pertama waktu itu. Tapi puji Tuhan, SKFM berkawan tidak bikin drama Natal, ya. Takutnya drama baru Majus keluar dari sana, gembala dari sana baru teriak, "Hei Majus, mau kemana?" Tapi puji Tuhan, ya, ini senior semua di sini. Beta lihat ini dari sudut pengalaman, bukan makan garam lah, ini minum pokare semua, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, menarik bahwa kalau kita lihat latar belakang teks ini kan Herodes kaget karena mendengar ada kompetitor. Herodes itu ada banyak, ya Bapak Ibu, ya. Herodes itu bukan nama pribadi, itu gelar. Herodes, Firaun, Abimelek itu bukan nama pribadi, itu nama jabatan. Jadi ada Herodes yang ini nama Herodes Agung. Herodes yang potong Yohanes Pembaptis pun kepala, itu dia pu anak. Itu lain-lain, ya Bapak Ibu terkasih. Nah khusus Herodes Agung ini terkenal sangat tidak mau ada saingan. Ini orang tidak boleh ada orang lebih dari dia. Lu mati.
pasti dia pangkas kau. Bahkan saudara, anaknya saja ada yang dia mau bunuh gara-gara dia cium mulai ada sinyal mau kudeta dia. Anda lihat, bayangkan ya. Tetapi ini orang, saudara-saudara, perlu Bapak Ibu tahu, ini penyumbang nomor 1 bait Allah waktu itu. Jadi bait Allah Salomo itu mengalami kerusakan, ada renovasi, ini penyumbangnya. Jadi Bapak Ibu lihat sini, ini penyumbang. Dia waktu dengar Yesus lahir, dia bilang, oh ada raja baru. Dia mulai rasa ini goncang. Maka dia panggil ahli-ahli Taurat, pakar-pakar Alkitab. Kalau konteks sekarang teolog-teolog, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, dia kumpul semua. Cek dulu itu data Alkitab yang omong tentang Mesias mana, raja orang Yahudi itu mana. Mereka bongkar bangkir, maka muncullah pembacaan kita tadi, Lukas 2 ayat 5 dan 6. Tapi ada yang perlu saya sampaikan yang merupakan teladan buruk yang tidak boleh diteladani oleh kita. Herodes ini selidiki Alkitab, cari tahu tentang Yesus, bahkan penyumbang bait Allah, tapi tidak menyembah Yesus. Ini berat ya. Kadang-kadang banyak orang sumbang gereja, tapi kalau sembah Yesus maaf saja. Itu fakta. Oh, dia penyumbang kelas berat. Kalau bilang mau berapa M, dia poa-poa. Orang bilang siram. Tapi kalau datang kau sujud menyembah Yesus seperti para majus sujud menyembah sorry saja. Jadi memang ternyata setelah disinyalir, sumbangannya itu sumbangan pencitraan. Ini orang ini kan mau jaga, mau ambil hati orang Yahudi, bukan ambil hati Tuhan. Ya puji Tuhan, waktu masa politik habis. Hanya beta kalau minta maaf ya, kalau untuk pejabat-pejabat betsan bisa tutup mulu. Terus mau sampai kiamat, betsan akan berhenti berteriak. Karena yang mengawasi pejabat itu rohaniwan. Ahab nakal, yang togor Elia. Herodes nakal, yang togor Yohanes Pembaptis. Daud selingkuh, yang togor Nabi Nathan. Itu sudah porsi hamba Tuhan. Makanya kenapa ketika orang goda beta main anggota dewan, besok dia mau. Beta pengaruh di media sosial besar, beta pengikut 1,5 juta lebih, followers khusus YouTube sah. Tapi beta ini dipanggil jadi pendeta, bukan anggota DPR. Kalau jemaat yang punya talenta di sana silakan pi, tapi beta nasihati, ingat kalau sudah naik pangkat jangan main perempuan. Kadang kan masih miskin, masih bodoh, masih culun-culun, belum tahu parfum mahal, belum kena AC, keringat masih babolang kuas. Itu dong bolong-bolong gatal. Menanti lihat nanti 1 tahun menjawab lu dia pakai pakaian gagah. Aduh, itu bini dong keliling tim doa hanya minta penglihatan. Dia bikin apa di sana karena handphone mati. Istri masih percaya bahwa handphone mati tapi tim doa penglihatan tembus. Saya benar baik juga. Ada yang betul soalnya. Ada yang dia bilang, aduh bukan ada pelian ini bapak ada karena veo ular. Nah ular ini ular mayan di Jawa. Ini kejadian banyak. Benar. Nah kalau itu betan bisa diam. Karena dong kadang-kadang pencitraan dengan betan sumbang di gereja sana. Ada sumbang. Apalagi kalau sekarang sumbang pakai posting baru pakai live. Saudara-saudara kita menyumbang guys. Alkitab bilang kasih tangan kanan, kiri jangan tahu. Nah ini Herodes yang ini manusia pencitraan kelas kakap. Jadi saya harap kawan SKFM berkawan apa? Pokoknya SKFM beta juga dengar ini komunitas ini jadi pokoknya ketemu kawan saudara. Sesuai subtema kita awal ini tahun nembak kawan. Pesan saya adalah iya toh kita melakukan ini tulus. Amin. Kita tidak ada pencitraan apa-apa, kita tidak ada tujuan yang tidak jelas. Hanya untuk Tuhan dimuliakan. Dan kebanyakan sini Bapak Ibu, Opa Oma di masa tua, kita mau menjalani ini masa tua ini dengan penuh cinta akan Kristus, supaya kalau waktu Tuhan panggil waktu masuk surga. Amen. Kan begitu.
Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, ini sedikit latar belakang. Tetapi yang menjadi sorotan utama saya dalam renungan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada yang menarik di sini, saudara-saudara. Ternyata ahli-ahli Taurat ini juga hanya menang dijelaskan. Kalau yang tadi Herodes pengen cari tahu tapi tidak menyembah, ahli Taurat juga jago menjelaskan, jago gali ayat, tapi untuk sembah Yesus maaf saja. Abad ada tidak orang jago gali ayat, omong sedikit kutip ayat, buka di sini, buka di sini, buka di sini. Hebat sekali. Tapi apakah ahli Taurat ini datang sembah Yesus? Tidak. Satu-satunya kelompok dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang menyembah Yesus hanya Majus. Herodes yang minta keterangan tidak sembah. Ahli Taurat yang memberi keterangan tidak sembah. Tapi Majus tinggalkan segala zona nyaman mereka di timur Yerusalem yang diprediksi daerah Persia, yaitu Iran sekarang. Tinggalkan zona nyaman, tinggalkan keluarga, tinggalkan segala macam, melewati daerah-daerah yang sangat rawan penyamun, musibah, celaka dan lain sebagainya untuk bisa ketemu Yesus. Ini teladan luar biasa, ya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu korbankan untuk acara ini, tapi memang untuk sebuah kebersamaan harus ada korban. Untuk sebuah penyembahan harus ada korban. Amin. Amin. Harus ada korban. Saya hari ini cukup padat dan saya biasanya hari Sabtu saya tidak terima khotbah. Tidak, karena beta hari Minggu besok mesti khotbah 3 kali. Hari Sabtu itu saya hari istirahat. Tapi ini sehubungi dari jauh-jauh hari. Tanggal 4 bilang oke, jadi. Dan setelah ini mesti khotbah lagi di Millennium, ada Natal Mandiri. Begitu. Makanya beb suara agak rem. Kemudian sekali saya beb nada sudah tinggi ini apa dah rubur semua. Hanya ini kan satu, ada 2 aja beb sengaja pelan ini. Baru ini mau kuat deh apa pokoknya oma-oma dong. Kalau anak-anak muda hati habis. Ini oma-oma dan jadi ketenjan terlalu kuat-kuat. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan ini mereka kasih keterangan. Yang saya persoalkan keterangan mereka. Ini orang yang menang omong tetap sudahlah. Itu dong urusan. Yang pasti dong penjelasan ada dasar ayat. Hanya ada berbeda antara yang mereka jelaskan dengan kutipan asli. Yang mereka jelaskan ayat 6. Perhatikan ayat 6 dikatakan demikian. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Ini ayat yang begini. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Ini tidak sesuai teks asli. Ulang, Bapak Ibu baca baik. Engkau sekali-kali apa? Bukanlah yang terkecil. Ini terambil dari mana? Ini terambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Buka dulu. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Ayat. Saya baca buat saudara ya, nanti sambil dia tunjukkan ayatnya ya. Kalau teks aslinya bilang begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kalau yang asli dari Mika punya, itu kan kutip dari Nabi Mika. Kalau di Mika bilang, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Tapi setelah ahli-ahli Taurat itu kutip di Matius pasal 2 ayat 5, dia bilang, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Jadi perbedaannya begini, Bapak Ibu ya, pulang nanti periksa kembali. Mika bilang Bethlehem Efrata, kau yang terkecil. Di Matius bilang Bethlehem Efrata, sekali-kali kamu bukanlah yang terkecil. Sekarang menjadi persoalan, ini kutipan salahkah? Tidak Bapak Ibu, tidak salah. Waktu masih bersifat nubuat, betul, dia terkecil. Tapi waktu nubuat itu digenapi, alias Yesusnya lahir di kota yang menurut Mika itu kota kecil. Kapan? Waktu Yesus belum lahir. Tapi waktu Yesus sudah lahir, yang terkecil sekali-kali bukan yang terkecil.
Poinnya apa Bapak Ibu? Apa yang kita temukan kalau kita diajak, marilah kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem ada perubahan. Dari yang terkecil bukan lagi yang terkecil. Mengapa ada perubahan yang drastis dari yang terkecil menjadi bukan yang terkecil? Jawabannya adalah Sang Juru Selamat lahir di situ. Amin. Kekasih Allah. Amin. Kayak kita semua SKFM berkawan ini. Mungkin sekarang ini tahun keberapa ini grup terbentuk? Bapak Henok? Hah? 2 tahun ya. Mungkin sekarang masih kecil. Tapi dengar Bapak Ibu, dengar, kalau Bapak Ibu setia, saya tidak tahu ini komitmennya seperti apa. Ada bapak-bapak pendeta, mama pendeta senior di sini. Kalau kita komitmen, kan Tuhan itu tidak pernah melakukan hal besar dari yang langsung besar. Dia melakukan hal besar dari yang kecil-kecil. Kasih makan 5.000 orang laki-laki cuma 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus. Yang kecil-kecil, untuk berkhotbah dan 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat, dia tidak pakai dokter teologi, dia pakai nelayan bernama Petrus, yang menurut Alkitab tidak terpelajar. Amin. Amin. Makanya tergantung kita ini ada di tangan siapa. Amin. Dulu kalau orang lihat Mel Atok, apa? Keciana, bodoh, penjahat, tukang pajak, tukang batikam orang. Beta papa mama Katolik, papa Katolik, mama Protestan. Tapi berseiring berjalan waktu, kakak 2 pi Katolik, kami bersaudara 2 pi Protestan. Jadi katon di Gemit Immanuel Epura. Kakak 2 di Katolik, 2 di Gemit. Jadi aduh kepala batu berat. Memang anak-anak istilah apa? Memang mungkin anak-anak iblis kok. Masuk gereja pasti kacau. Hari Natal begini, ini Gemit Immanuel sejarah. Tanya, siapa itu Immanuel Epura Mpanderan, Mbak Ido yang gali nah. Mbak Imin Panggirai, Mam Panggirai. Do yang gali itu dari mangkal Indonesia belum merdeka don su gali Panderan. Gemit Immanuel. Maju yang tadi ke Oma Pendeta suruh bakar lilin. Oma tahu. Orang maju bakar lilin, waktu maju bakar pohon terang. Nah itu pohon terang pun tinggi, hampir sampai plafon gereja. Sungguh mati sejarah. Anak-anak yang gereja hampir terbakar. Lihat itu anak-anak, memang anak iblis dong. Kalau masuk gereja, memang sial. Apalagi anak Epura tuh. Itu gereja tuh tanpa kotombala pasat 1. Tanpa bertombak puku satu-satu anak Epura air dengan Epura Kampung Timur itu. Kalau mau bakalai di gereja. Gereja tahunya rumah Tuhan tanpa pemulihan. Anak Epura tanpa balapasat satu puku picaman di darat. Anda lihat. Jadi itu kapan? Sebelum ada Yesus. Sebelum Yesus hidup di hidup kami. Bukan hanya terkecil, terburuk, terkotor, terrusak, troublemaker, pengaco, orang bilang anak iblis, segala rupa. Tapi ketika kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh beda cerita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Tergantung kita ada di tangan siapa. Sepak bola biar Pak Henok guru olahraga, kita kasih tahu. Bola kaki kalau di bab tua pun tangan, supaya tanda tangan lebar tulis itu Opa Henok. Itu kalau jual laku berapa? Kira-kira ini Opa Henok ngomong harga berapa? Insan betanya mau kasih perbuatan. Kalau Opa yakin berapa? Menurut Opa pengalaman. Ini Opa pun tanda tangan nih, lelang untuk dana pembangunan gor lah. 5 juta dapat kok Opa. Beda cerita kalau di tangan Lionel Messi. Itu lelangnya bisa jutaan dolar. Ya. Tergantung di tangan siapa. Amin. Amin. Ya. Saudara kalau pegang roti dan ikan di saudara pun tangan, di ibu-ibu yang singar tadi, kira-kira itu jadi apa? Kasih makan berapa orang? 5 roti 2 ikan. 1 RT dapat sandapa ya. Paling-paling SKFM berkawan. Itu pun ame patah-patah sepon-sepon. Tergantung di tangan siapa, tapi di tangan Yesus beda. Amin. Di tangan Yesus beda. Amin. Yes. Dulu beta pun cita-cita tuh ikut beta pun kakak-kakak yang orang Epura, yang latar belakang preman tapi jaya di Jakarta.
Bisa bayangkan kalau ternyata beta di tangan mereka. Pasti beta juga akan jadi preman kelas kakap dan mungkin mati lama atau minimal sudah di penjara. Kan doakan doktrin saya mungkin bacok, bunuh, bakar. Dan beta punya kenekatan itu dulu. Tapi Yesus baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Terjemahkan sendiri ke dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ini hanya sifatnya renungan saja. Bethlehem dulu terkecil, tapi waktu Yesus lahir sekali-kali bukan yang terkecil. Kiranya perayaan Natal ini ya di tahun 2025 ini masih kita rasakan suasananya. Pastikan bukan perayaan biasa. Yesus lahir di hati kita. Amin. Yesus lahir di rumah tangga kita. Yesus lahir di komunitas kita. Dan nanti Anda lihat firman Allah berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia ini, itu yang dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang pintar di dunia ini. Amin. Kiranya renungan saya yang sederhana ini Tuhan pakai menyegarkan persaudaraan kita, damai Natal, karena Yesus sang Raja Damai merestorasi hidup kita rohani maupun jasmani. Saling menuntun satu dengan yang lain, serahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan memakai kita seturut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.